kalau kita bicara kebo usaha bagus, banyak juga pengusaha kerbau yang berhasil. Tapi umumnya kerbau paling top kalau dia jadi eksekutif. Jadi kerbau itu kan membantu petani untuk membajak sawah. Nah udah, lu diarahin dan lu pekerja keras. Pak Tommy, Ya. mungkin boleh di-share dulu nggak supaya saya tahu juga nih dari segi-seginya itu metafisik ini bergerak dalam bidang apa, hal apa aja gitu. Ya kalau kita bicara metafisik itu kan sesuatu di samping yang fisik ya. Arti metafisik sendiri secara harfiah. Meta is di samping, fisik ya fisik. Jadi apa tuh kira-kira? Nah, sesuatu yang bukan fisik tapi kita bisa merasakan. Tapi kita nggak bisa megang. Nah, contoh ini nih. Kita bisa pegang. Jelas, kita bisa pegang. Ini kita bisa pegang. Tapi angin bisa nggak? Nggak bisa. Magnus pegang? Nggak bisa dong. Tapi tanpa angin, hidup? Tidak bisa. Nah, iya, nggak bisa dong. Karena itu kan dibutuhkan manusia. Ya kan, oksigen. Nah, terus, air. Bisa nggak pegang? Bisa. Nggak bisa dong. Air? Coba pegang air. Oke. Megang kita atas jadi? Nggak ada. Tapi merasakan air? Merasakan ya bisa. Minum bisa, membentuk air bisa, nggak bisa. Nah itu juga salah satunya. Makanya disebutlah ada istilah yang biasa kita dengar secara awam yang sudah terkenal di mana-mana, feng dan shui. Ya kan, udara feng, shui itu air. Nah itu adalah kekuatan alam semesta yang masuk ke dalam masing-masing pribadi kita. Nah cuman feng shui ini lebih cenderung ke tata letak kantor, tata letak rumah, tata ruang, kebun, dan lain-lain untuk mendatangkan qi itu nafas naga ya, yang positif ke dalam rumah kita, ke dalam kantor kita. Gitu. Nah, terus ada satu lagi ilmu atau pengetahuan yang namanya pace. Pace itu tulisannya B-A-Z-I. Bazi tapi bacanya pace. Bahasa Chinese-nya jadi pace. Nah itu mengenai karakter, destination seseorang kemana. Dipelajari ya berarti semua ini? Iya dong, karena ini kan udah lama terus dicatat. Dicatat. Jadi dulu ada orang namanya Magnus tahun berapa nggak jelas. Ada lagi, sampai Magnus sekarang. Kecenderungannya mereka sama. Jadi kayak statistik. Gitu loh. Sama. Pribadi yang berbeda, entitasnya berbeda. Tapi gara-gara ada tahun, bulan, tanggal, dan jam lahirnya sama, ternyata mirip-mirip orang ini. Membentuk suatu pattern gitu, suatu pola. Betul. Jadi kalau orang tanggal sekian, bulan sekian, memiliki kecenderungan yang sama nih. Terus tuh begitu. Nah, itulah yang dinamakan pace tadi. Jadi ini digunakan juga untuk melihat destination kita. Bukan nasib ya. Kalau nasib kan destiny. Ini destination. Tujuan hidup. Beda sama nasib. Kita nggak bicara nasib kalau di ilmu ini. Tapi tujuan. Misalnya contoh, Magnus misalnya mestinya beli karcis dari Jakarta. Gua mau pergi nih. Kemana? Ke Semarang. Beli karcisnya salah. Beli karcis pesawatnya ke Surabaya. Kelewatan dong. Masalah nggak? Nggak masalah sih. Tapi sampai di sana maksimal nggak? Nggak maksimal. Hidup nggak? Hidup. Bisa usaha nggak? Bisa. Tapi tidak maksimal. Akhirnya terjadi apa? Bosen di Surabaya, balik lagi ke Jakarta. Wah, gue mesti beli tiket kemana lagi nih? Mestinya kan sebetulnya ke Semarang tuh. Lu malah lebih jauh lagi, lu pergi ke Bali. Iya kan? Di Bali sama tadi. Hidup, tetap bisa makan, tetap bisa usaha, tetapi tidak maksimal. Jadi balik lagi ke Jakarta. Nah, sekarang apa yang hilang? Apa yang hilang? Kalau menurut Magnus? Guidance. Enggak, apa yang hilang dari yang lu bolak-balik? Tenaga, waktu. Terutama waktu. Kalau tenaga bisa kita segarkan kembali. Tapi kalau waktu, begitu lu udah umurnya lewat, lu nggak bisa balik lagi ke umur Magnus yang sekarang. Gimana cara? Ini udah lewat, bro. Bye-bye waktu. Gitu loh. Nah, itu yang orang sering nggak sadar. Waktunya terbuang percuma. Duit bisa lu cari. Tenaga lu bisa
dapat lagi, misalnya lu orangnya sehat lah, whatever gitu. Itu sih. Yang penting waktu jangan disia-siain. Nah, ilmu ini cenderung melihat dari sisi waktu. Oke. Jadi dia buatlah patron tadi yang lo bilang tadi, patronnya udah jelas. Yang namanya Magnus nih karena tahun, bulan, dan tanggal lahirnya kebetulan lo nggak tahu jam ya. Nah ini patronnya yang begini. Nah lo mau ikutin apa enggak? Pilihan lo. Ada alternatif lain yang bisa jadi guidance-nya sebenarnya seperti ini gitu ya, guidance book-nya, manual book-nya ya. Cuman kalau misal memang mau diikutin ya silahkan. Kalau enggak ya, nggak apa-apa itu juga. Pilihan ya. Ya. Balik pilihan kita. Gitu. Jadi contoh nih, lu 98 bulan Januari dan itu masih Kebo, ya kan? Sionya Kebo. Nah kalau Sio itu kan bicara tahun lahir. Orang selalu bilang, Sio lu apa sih? Sio lu apa? Nah itu tahun lahir. Oke. Ya, tahun lahir aja. Padahal di situ ada bulan juga. Nah, bulan itu juga ada animal sign-nya. Nah, ternyata lu Kebo juga. Oh gitu? Iya, Kebo juga. Karena lu bulan Januari. Itu kan bulan Kebo. Jadi Kebo-Kebo nih? Ya, Kebo, tahun Kebo, bulan Kebo, di tanggal itu lu kelinci. Oh, tanggal kelinci 8 itu? Iya. Oke. Gitu. Nah, tiga-tiganya melo nih. Oh gitu? Iya. Oh pantesan, saya lumayan melo. Kebo kelinci, melo semua bro. Nah gitu. Oh gitu. Jadi gua nggak usah kenal jauh-jauh, gua udah tahu, nih orang melo nih. Gitu. Oh. Ya nggak apa-apa kan, bagus-bagus iya. aja. It's okay, so what gitu loh. Oh iya. Cuman kan melo itu jangan dibawa terus gitu. Maksudnya kalau suatu saat kita jangan melo juga, buat apa melo dulu gitu. Nah kembali ke Kebo nih. Kalau kita bicara Kebo usaha bagus nih. Banyak juga pengusaha kerbau yang berhasil. Tapi umumnya kerbau paling top kalau dia jadi eksekutif. Oke. Ya, jadi dia itu dituntun. Jadi kerbau itu kan membantu petani untuk membajak sawah. Nggak bisa kerbau bajak sawah sendiri. Nah di belakangnya ada petani tuh. Zaman dulu soalnya nggak ada traktor. Masih kerbau. Nah udah, lu diarahin. Dan lu pekerja keras. Pasti kerbau bekerja keras. Jarang banget kerbau yang pemalas tuh jarang. Nah, tinggal jamnya aja lu lahir kapan. Kalau lu jamnya... Kenapa? Kalau jam ini berhubungan apa? Berhubungan. Kerbau itu beraktivitas itu pagi sampai sore. Oke. Nah begitu sore dan malam... Tidur tuh dia? Masuk kandang bro. Jadi butuh gitu. Orangnya biasanya agak-agak lemes gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Iya. Sampai situ jelas dulu gitu. Nah, terus kalau kita bicara misalnya contoh nih, kualu sih berapa kualu? Kualu ini jelasnya 3. Kua itu adalah angka asli tahun lahir. Oke. Karena kan tadi gue bilang tahun lahir itu berhubungan dengan goal seseorang, ya kan? Goal. Nah di goalnya ini adalah perlu angka, di mana di situ akan ketahuan bahwa cocoknya yang namanya Magnus nih bisnisnya apa? Oke. Nah, karena Magnus itu 3, berarti dia mewakili elemen lagi kayu. Nah, berarti Magnus itu paling cocok bisnisnya apa? Bisnis elemen tanah dan bisnis elemen air. Oh gitu. Ya, kalau air itu misalnya lu buat kafe, perikanan, pengusaha kolam renang misalnya. Oh gitu. Yang berhubungan dengan air. Air lah. Pertanian itu air. Sayur mayur tuh itu air. Air sama tanah lah gitu. Itu bagus tuh. Iya bagus. Oh gitu. Iya. Kalau tanah itu lebih cenderung orang-orang di mana misalnya kayak penghayatan ilmu-ilmu penghayatan gitu. Ya rohaniwan, punya rumah duka, tuh tanah tuh. Bisnis tanah tuh. Jadi rumah duka jangan sepelein loh. Wah, kalau lu punya rumah duka, kaya raya. Nah, iya kan? Nah, jadi itu ada di tanah. Terus yang modelnya tuh hubungannya kayak spiritual lah. Spiritual itu. Nah, kalau air ya tadi bisnis-bisnis yang berhubungan dengan air. Baik itu kelautan, baik itu tambak. Minuman itu termasuk minuman, air juga? Iya. Kafe, lu misalnya mau usaha kafe, lu usaha kopi misalnya, top. Oke, ya pokoknya related dengan air dan tanah. Air dan tanah. Kenapa itu saya bisa 3, Pak Top? Ya itulah angka. Ya emang udah dari itu hitungannya. Itu hitungannya. Gua nggak bisa juga jawab. Kenapa 3? Gue juga kagak ngerti. Jadi emang udah kata alam semesta lo 3. Oke. Gitu. Karena tahun lahir lo 98.
ya kan? Meskipun 98 itu sebetulnya masuk ke Sio karena lu Januari masuk Sionya Kebo, bukan macan. Ya masih belum Sincia. Iya. Ya Imlek, tahu dong Imlek. Iya, tahun baru. Tahun baru Cina gitu. Nah, jadi lu masih tetap kerbau, lu belum masuk ke macan. Oke. Tapi in between. Tapi tadi kalau Pak Tom bilang lebih cocoknya sebenarnya kerja eksekutif, profesional. Ya, profesionalism lah ya. Yeah. Tapi kalau misalkan nih saya tetap mau ke arah bisnis misalkan. Nggak apa-apa. Yang penting itu tadi bidangnya cocok. Gitu. Bidangnya cocok dan terus mungkin lebih aware ke jangan kebanyakan ngikutin orang. Jangan ngikutin orang. Sekarang lu mesti firm ikutin diri lu sendiri. Karena kerbau kecenderungannya ikut orang. Oh, itu saya harus lawan arus berarti? Harus. Oh gitu. Iya dong. Kalau lu ikut orang lu udah jadi eksekutif. Oh, jadi ada dua pattern nih, apa dua line ya maksudnya kalau misalnya mau ikut? Bukan, karena lu sebetulnya menurut si ilmu ini, lu adalah Sio kerbau. Lu punya kerjaan juga animal sign-nya kerbau. Nah, lu memang paling cocok jadi eksekutif. Itu cocok gitu. Nah, sekarang lu mau bisnis, boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Semua orang boleh bisnis, siapapun. Cuman kita mesti tahu awareness kita apa nih yang mesti dibangun. Iya. Apa? Jangan seperti kebo di bawah Pak Tani. Lu jangan kepengaruh sama orang. Nanti orang suruh lu lus kanan, lu kanan lagi. Jangan. Enggak kamu kanan. Gua udah punya sendiri gitu loh. Gua udah punya planning sendiri. Gitu. Oke. Tapi maksudnya berarti saya ada punya dua pilihan dong. Maksudnya enggak. Yang kalau misalnya tadi mau kerja paling bagus eksekutif. Tapi lu boleh usaha dengan effort lu supaya lu tidak masuk ke dalam jebakan-jebakan orang yang mau ngendaliin lo. Iya. Tapi kalau misalnya saya kerja eksekutif, akan menjadi bagus juga gitu. Bagus. Oh. Jadi dua itu bagus. Tapi kalau yang ini ya ada effort yang lebih. Iya. Karena karakter lu udah ada di situ. Nah, lu mesti robah tuh. Lu mesti bangun awareness-nya. Iya. Susah nggak? Susah, bro. Susah. Karena kecenderungan lu ke situ. Gitu. Okay. Tapi memang ada sio atau ada angka yang menunjukkan dari lahir dia emang bagus cocok ini udah build bisnis aja nih misalkan. Udah bukan ini dari sionya. Iya, dari sionya. Iya, dari kalau kayak kebo bagusnya sih eksekutif. Ada nggak sio yang lain yang misalkan dia macan? Sio. Oh, itu udah langsung cocok banget tuh buat doing bisnis gitu. Iya. Oh. Iya. Karena macan apa? Betaring, bro. Tikus betaring. Yang bertaring. Monyet betaring. Oh gitu ya. Iya. Ular betaring. Anjing betaring. Ada 6 lagi yang nggak betaring. Mulai dari lu kebo. Habis itu kelinci. Habis kelinci apa? Habis kelinci kuda. Habis kuda kambing. Habis kambing ayam. Habis ayam babi. Itu nggak betaring. Dia supporting. Nah itu kalau saya kebo tuh cocoknya sama siapa tuh teman?